dalam Engkau ya Tuhan. Dalam segala situasi hidup kami. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Arti kehadiran-Mu Tuhan. arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau. Kami menyembah-Mu. Kami meninggikan Engkau. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang ajaib. Haleluya. Kehadiran-Mu menyempurnakan kami Tuhan. Kehadiran-Mu memulihkan setiap kami. Kehadiran-Mu Tuhan menyembuhkan kami. Dan kami mengundang kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Kau memenuhi setiap kami dengan damai-Mu Tuhan. Dengan sukacita daripada Engkau. Dengan kepercayaan penuh di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang pada pagi hari ini. Kepercayaan bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kepercayaan bahwa kehadiran-Mu dalam hidup kami mampu memulihkan setiap kami. Kepercayaan bahwa hanya Engkau yang kami perlukan ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini dengan segala kerendahan hati kami mengundang Engkau hadir Tuhan di tempat ini. Hadir di dalam setiap hati kami. Hadir untuk bekerja di dalam diri kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Sehingga kami dapat melihat ya Tuhan pekerjaan-Mu yang sungguh sempurna. Penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam hidup kami. Sehingga dalam situasi apapun Tuhan yang kami hadapi, kami tidak takut ya Tuhan. Kami tidak menjadi bimbang. Kami tetap mendapati ada damai dan sukacita yang besar di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk bersama-sama Tuhan belajar sedikit dari kebenaran firman-Mu. Biarlah itu Tuhan dapat tertanam di dalam hati kami, dapat berakar kuat, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang lebat dan manis. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami sebab kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya mungkin bisa sapa kanan dan kirinya, ya biar lebih santai ya. Kitanya bukan hanya bilang apa kabar, tidak. Ya mungkin ngobrol sedikit, ya makan apa pagi ini gitu. Ada yang enak kah, atau istri masak seperti apa, curhat ke temannya gitu. Ya sedikit ya Bapak Ibu bisa mungkin ya suami istri bercanda sedikit gitu kan, colek-colek istrinya, colek-colek suaminya. Biar lebih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan gitu ya, jangan tegang dulu, lupakan dulu sedikit permasalahan kita gitu. Lupakan dulu sedikit mungkin makanan yang belum kita makan di rumah gitu. Atau apapun itu, pikirkan sesuatu yang membuat kita sukacita dulu. Semua bersukacita? Amin. Oke, puji Tuhan. Minggu lalu kita sudah sama-sama belajar tentang apa? Tentang apa? Mungkin tentang salah satu tokoh, mungkin Bapak Ibu ingat? Kayaknya kemarin ada orang kok di sini. Tentang siapa? Tentang Abraham. Yang dibenarkan oleh karena iman. Itu jelas sekali, minggu lalu kita belajar tentang itu, Abraham yang dibenarkan oleh karena iman. Mungkin kita flashback 1 minggu kemarin, kita berbicara tentang Abraham yang dibenarkan oleh karena iman. Terakhirnya kita disimpulkan, mungkin kita bertanya kenapa harus dia menghadapi itu semua, kenapa harus keluar dari Haran untuk menerima janji Tuhan, gitu. Kenapa tidak di Haran saja untuk menerima janji itu, kan bisa.
Menjadi bangsa yang besar di tanahnya sendiri kan bisa. Menjadi seseorang yang diberikan keturunan di saat usia muda, sebenarnya Tuhan harusnya bisa. Gitu. Tapi kenapa harus itu? Dan kemudian ya kita dapati itu adalah bagian dari kedaulatan Tuhan untuk membentuk iman dan kepercayaan Abraham kepada Dia untuk menerima janji Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga Abraham harus keluar dari zona nyamannya, menjadi orang yang asing di negeri yang Tuhan janjikan itu. Menjadi orang yang tidak mengenal siapapun, dia harus meninggalkan, ya dia membawa harta keluarganya, dia bawa bersama-sama dengan dia, tapi dia meninggalkan tanahnya, dia meninggalkan semua yang ada di sekelilingnya, bergabung dengan orang-orang yang berbeda, dia menjadi orang yang mungkin di tanah kelahirannya dia cukup oke, cukup dikenal, cukup kaya. Kemudian masuk ke tempat yang berbeda, menjadi bukan siapa-siapa, kita istilahnya ya, nol. Dalam bagian sebagai cara Allah untuk memurnikan dia, sehingga dia siap menerima janji yang begitu besar. Mungkin bukan kepada dia secara langsung dia lihat ya memang, kepada keturunan-keturunannya. Dan menghasilkan sebuah kekuatan yang begitu besar ya, janji Allah yang begitu besar bagi Abraham. Berbicara mengenai iman, dan dia dibenarkan oleh karena iman itu kepada Allah. Namun ketika kita berbicara tentang sekarang ini iman kita gitu ya, iman kita kepada Tuhan, mungkin kita tidak lagi menerima janji yang agaknya sebesar itu. Kita menerima janji yang berbeda, kita diperhadapkan dengan situasi yang berbeda sangat-sangat berbeda dari Abraham. Kita tidak harus keluar dari tanah kita saat ini, gitu. Kita tidak diperintahkan untuk keluar dari situ. Kita malah harus berdiam, taat di mana kita kerjakan. Apakah kita tetap butuh iman di sana? Iya, iman. Dan hari ini itu yang kita akan sama-sama pelajari. Berbicara tentang, ya dalam bahasa Yunaninya pistis, berbicara tentang pistis, iman. Tapi lebih daripada itu nanti akan dibahas kemudian. Nah, kenapa kita harus beriman? Mungkin kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-1. Ada Bernard enggak ya? Dan salah satu pemuda bisa baca, mungkin yang di belakang deh, siapa? Ardi berdiri bisa baca dulu Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-1. Tidak usah takut, nanti kalian semua yang 1, 2, 3 tuh ada gilirannya semua untuk membaca gitu ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 dengan suara lantang. Oke, terima kasih, silakan duduk. Iman, berbicara tentang iman. Kenapa kita harus beriman? Gitu ya. Sebagai manusia, kita punya banyak sekali blind spot di dalam hidup kita. Blind spot untuk melihat bahkan ada yang ada di dalam, melihat kepada apa yang ada di sekeliling kita, melihat kepada masa kini, gitu ya. Banyak blind spotnya, apalagi melihat kepada masa depan. Banyak sekali titik-titik yang buta yang tidak bisa kita perkirakan gitu ya, karena kita manusia. Sehingga dengan katakan bahwa iman ini menjadi dasar untuk kita melihat lebih daripada apa yang mata kita bisa lihat. Atau iman melihat melampaui batasan dari diri kita. Nah, itu dari fase ayat ini dulu. Kenapa kita harus beriman? Karena itu yang menjadi dasar dari apa yang kita harapkan dan menjadi bukti untuk kita melihat dari segala sesuatu melampaui ini semua. Itu kepada dari dalam, kepada sekitar ini ya, kepada masa depan, terlebih lagi kepada Allah yang tidak terlihat. Kita memerlukan iman dan itu adalah anugerah dari Allah. Sebab manusia ini terbatas melihat kepada Allah yang tidak terbatas. Kalau kita bisa gambarkan saja, mata kita memandang sebatas apa yang kita bisa lihat di ruangan ini. Padahal bumi atau semesta yang Allah ciptakan itu jauh lebih besar. Apa yang Allah ciptakan saja gitu ya, apa yang Allah ciptakan saja yang terlihat oleh mata itu terbatas untuk kita lihat, terbatas untuk kita mengerti, sangat luas. Apalagi Allah yang menciptakan itu semua. Dia menjadi begitu luas, agak istilah yang mungkin tepat atau tidak, agak sangat jauh
untuk kita melihat pakai mata jasmani kita. Sehingga iman membuat kita melihat melampaui apa yang kita bisa lihat pakai mata, tapi pakai iman, melihat kepada Allah dan mempercayai Dia. Selain itu yang kedua, kita lihat dalam Matius 26 ayat yang ke-39. Kenapa kita harus beriman? Satu lagi anak pemuda yang ada di belakang, sampingnya Ardi, Devi. Tolong baca Matius 26 ayatnya yang ke-39. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kenapa kita harus beriman? Dari ayat ini, kita akan ambil beberapa ayat aja ya. Dari ayat ini diajarkan bahwa ini menjadi teladan yang Yesus ajarkan kepada kita. Nggak ada tulisan beriman kok di situ. Kalau kita mendefinisikan iman adalah ya, dia percaya satu. Ketika menghadapi ini peristiwa sebelum Yesus disalibkan ya. Ketika menghadapi cawan itu, Yesus memilih untuk tetap percaya. Biarlah kehendakmu yang jadi. Iman kepada Allah, kepada Allah Bapa. Dan yang juga, dan ini akan kita bahas selanjutnya, iman dari kata pistis berbicara tentang faith. Faith, Bapak Ibu pasti tahu ya, faith iman. Dan yang kedua, teladan yang Yesus tunjukkan adalah faithful, kesetiaan. Itu satu kata yang sama dan menghasilkan dua kata itu. Faith and faithful itu pistis. Yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, iman. Ketika kita berbicara tentang iman, itu kata bendanya, faith. Tapi orang yang beriman itu haruslah orang yang faithful. Karena itu kata sifat, setia. Iman harus berupa hasilnya ya. Iman, orang yang beriman itu orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang beriman juga harus punya sifat yang faithful kepada Tuhan. Yang setia, punya faith, punya iman, tetapi juga punya faithful atau kesetiaan. Dan ini yang ditunjukkan oleh Tuhan. Yesus Kristus ketika sepanjang hidupnya, dia percaya kepada Bapa. Dia mempercayakan sepenuhnya kepada Bapa. Bukan hanya percaya dengan mulutnya mengatakan jadilah kehendakmu, tetapi dia juga setia melakukannya. Sampai akhir, sepanjang hidupnya dia setia, 30 tahun dia setia sebagai seorang pelajar, dia setia sebagai seorang anak, dia setia membantu orang tuanya. Bahkan kesetiaannya pun itu terus dia tunjukkan kepada Allah Bapa melalui pelayanannya selama 3 tahun kurang lebih ya. Kemudian sampai di kayu salib menanggung dosa kita. Pistis, faith and faithful, iman dan kesetiaan. Dan itu yang kemudian menjadi sebuah dasar bagi kita untuk kenapa kita harus beriman kepada Tuhan dan apa bentuk iman kita. Mungkin ini yang akan jadi kalau di dalam perjanjian baru, ini kemudian yang menjadi pengajaran dari dua ya. Pengajaran Paulus dan pengajaran Yakobus. Gitu. Ketika Paulus mengajarkan kita dibenarkan, diselamatkan oleh karena iman. Gitu. Yakobus melanjutkan dengan mengatakan iman itu harus menghasilkan perbuatan. Orang yang beriman harus menghasilkan perbuatan. Perbuatan-perbuatan apa? Bapak Ibu bisa baca di kitab Yakobus itu. Dan yang itu hari ini kita akan sama-sama pelajari lebih lagi. Dan kemudian ketika kita berbicara iman dan kesetiaan, ada satu hal yang kemudian menjadi pemikiran kita juga. Iman, kesetiaan, yaitu yang selanjutnya adalah kebosanan. Iman, ya pikirkan kembali ya, iman, kesetiaan, di tengah perjalanan adalah kebosanan. Mungkin kita pakai contoh yang nyata dari beberapa tokoh Alkitab. Dari Abraham yang kemarin kita pelajari. Dia menerima janji Allah disuruh pergi dari Haran umur 75 tahun. 75 tahun kayaknya rasanya saya sudah terlalu lama. Misalkan saya ada di Timika umur 75 tahun tiba-tiba disuruh pindah, itu kayaknya malas ya. Tuhan udahlah janjinya besar loh Cila di sana, kamu akan dikasih sesuatu yang besar, misalkan mungkin pindah ke Tanah Jawa, besar di sana. Umur 75 tahun saya akan mengatakan sudahlah saya akan tunggu mati saja, ya udahlah sebesar apa sih itu gitu ya. 75 tahun.
Kemudian bukan waktu yang kemudian setelah itu 1 tahun kemudian dia menerima segala sesuatu, tidak. Ada perjalanan yang panjang. Untuk kemudian dia menerima janji Allah itu satu persatu. Gitu. Dan itu di dalam perjalanan mungkin terlihat amat sangat menyenangkan gitu ya. Dikisahkan dia bertemu Allah, dia mengalami Allah. Ada sebuah kejadian-kejadian yang begitu spektakuler, dia mempersembahkan anaknya. Itu penuh euforia yang sangat besar gitu ya. Ya di tengah perjalanan juga yang tidak tertulis adalah ada banyak sekali kebosanan. Bosan. Kalau kita mungkin pakai di perjalanan hidup kita kebanyakan di sini dituntut untuk setia kepada satu hal dalam waktu yang lama. Bekerja, menuntut kesetiaan bertahun-tahun untuk mendapatkan promosi. Belajar, menuntut kesetiaan bertahun-tahun untuk kemudian lulus. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah minimal 3,5 tahun. Bertahun-tahun membutuhkan kesetiaan. Pernikahan dituntut waktu seumur hidup untuk setia. Ya di dalam situ iman, kita percaya gitu, anggaplah seperti itu, menuntut kesetiaan, tapi tidak dapat kita pungkiri akan ada banyak sekali kebosanan. Bosan untuk melakukan satu hal terus menerus, bosan untuk kalau ibu rumah tangga, bosan di rumah, orang yang kerja, bosan kerja, orang yang cari kerja, bosan cari kerja gitu. Saya sudah percaya saya akan dapat pekerjaan dan saya sudah setia mencarinya. Dalam proses mencari yang tidak kunjung dapat akan ada banyak kebosanan. Atau yang bekerja, saya sudah setia bekerja, saya bekerja dengan sebaik-baiknya gitu. Dalam usaha untuk kemudian menerima promosi itu gitu, kita sudah setia, pistis, setia, akan ada menimbulkan banyak kebosanan. Tapi apakah kita sampai di titik bosan saja gitu? Tidak, saya harapkan itu yang tidak menjadi titik akhir kita, tetapi ada sebuah sukacita yang besar yang dituliskan di dalam Alkitab mengenai iman, kesetiaan, dan ada sebuah hal yang kita hasilkan nanti. Coba di dalam Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-11. Dan saya akan bacakan. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Berbahagia. Bagi mereka yang telah, kalau dikatakan sini bertekun, kalau mungkin pakai kata hupomone ya, bertekun. Kalau mungkin kita pakai kasus kita bagi mereka yang setia, beriman, faithful, pistis, faithful dan have faith in God, iman dan kesetiaan. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi apakah kita berbahagia sekarang? Itu kita bisa jawab di dalam diri kita. Kemudian kalau kita tidak berbahagia, kita harus koreksi lagi ke dalam diri kita. Apakah satu, saya sudah benar-benar percaya kepada Allah? Yang kedua, apakah saya sudah benar-benar setia kepada apa yang Tuhan mau, kepada apa yang Tuhan perintahkan? Sebab meskipun kehidupan kita tuh anggaplah boring, melakukan segala sesuatu itu sama hari demi hari. Rutinitasnya bangun pagi, bekerja gitu, pulang kerja, istirahat. Ataupun yang sekolah, bangun pagi, ke sekolah, pulang sekolah, ya main game sebentar, belajar, tidur, besok lagi bangun ke sekolah. Ketemu orang itu lagi, di keluarga juga, di rumah itu lagi. Bosan gitu ya. Ketika kita menjadi orang-orang yang benar-benar percaya dan kemudian setia, harusnya di dalam hati kita meskipun muncul banyak kebosanan atas rutinitas kita tetap menjadi orang-orang yang berbahagia. Jadi apakah kita sudah berbahagia di dalam hidup kita? Gitu. Kalau jawabannya belum, ya pastikan satu ini, kita sudah setia dan sudah benar-benar percaya kepada Allah. Pistis. Kata bendanya faith, kata sifatnya faithful. Iman, dan orang yang beriman harusnya setia gitu ya. Orang yang beriman harusnya setia. Dan kemudian tadi ada kata
ketekunan dalam Yakobus ya, pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Bahkan kemudian kita lagi balik Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-3, di situ juga menyinggung tentang iman dan kemudian ketekunan atau hupomone kalau dalam bahasa Yunaninya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap iman bukan menghasilkan kebosanan, bukan menghasilkan ketidaksetiaan, tapi menghasilkan ketekunan atau hupomone. Ketekunan atau hupomone itu mengartikan bahwa ketabahan dalam segala situasi atau pencobaan apapun itu yang kita hadapi tanpa kehilangan kepercayaan kepada Allah. Jadi iman, kesetiaan yang diuji itu, ya, iman yang diuji itu harusnya menghasilkan sebuah ketekunan. Ketekunan untuk dalam segala situasi kita tidak menjadi tawar hati, dalam segala situasi kita tidak menjadi tidak percaya kepada Dia, tetapi menjadi orang-orang yang tadi dibilang katanya berbahagia, yang menjadi tekun, menjadi orang-orang yang setia, bukan menjadi orang-orang yang kemudian bosan dan menyerah, berserah, pasrah. Ya. Dan itu yang menjadi sebuah dorongan bagi kita hari ini. Ada satu kalimat yang kemudian menjadi sebuah kesimpulan gitu ya, yang saya ambil dari pistis atau mungkin iman, kesetiaan dan kebosanan. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini, those who are willing to be bored, they are willing to be blessed. Mereka yang bersedia untuk menjadi bosan, mereka itulah yang akan siap untuk menerima berkat. Bosan di sini bukan berarti kita menerima hidup yang bosan, menjalani hidup yang bosan, gitu. Tidak. Tapi bersedia untuk tetap bertekun, bersedia untuk tetap setia, bersedia untuk tetap percaya. Itulah yang akan diberkati Tuhan. Jadi kemudian ya kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari, those who are willing to be bored, ya siapa yang siap untuk bosan? Bosan mungkin melayani di depan altar ini, bosan mungkin untuk datang ke gereja, bosan mungkin untuk mendengarkan firman Tuhan yang kayaknya itu dari Alkitab, Kejadian sampai Wahyu itu terus menerus sepanjang hidup saya gitu. Bosan untuk kemudian di rumah mengerjakan segala sesuatu yang kita kerjakan. Bosan untuk belajar, bosan untuk menjalin hubungan dengan satu sama lain, bosan untuk bekerja, bosan untuk berusaha mencari kerja gitu. Tapi those who are willing to be bored, mereka yang siap untuk bosan itu, itulah yang akan diberkati nanti gitu. Jadi kesetiaan kita, iman kita kepada Allah menuntut kita untuk tetap bertekun di dalam Dia gitu. Percaya di dalam Dia tetapi juga setia di dalam Dia. Dalam segala situasi yang kita hadapi, dalam segala perkara yang ada di depan kita, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Jadi jangan hanya kita menjadi orang yang mengatakan saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, tetapi juga kita dituntut untuk setia kepada apa yang Tuhan perintahkan, yang tertulis dalam firman-Nya, yang itu juga akan, yang tertulis dalam firman-Nya sudah saya kerjakan kok semuanya itu, gitu. 10 hukum Taurat itu jelas, gitu. Tapi lebih daripada itu direfleksikan ya dalam hidup kita sehari-hari, menjadi orang-orang yang setia dan siap untuk bosan. Kalau saya sampaikan firman Tuhan ini, karena saya ada di titik paling bosannya minta ampun gitu ya. Dulu bosan belajar, tapi kan ada yang dikerjakan gitu. Sekarang bosan nganggur. Nganggur senganggur-nganggurnya. Mau kerja kan gak mungkin ya, saya masih menanti dan harus tetap setia kepada 2 orang tua saya gitu. Mau pergi dari Timika, Tante Ona bilang jangan dulu terlalu cepat. Gitu. Mau mau melakukan sesuatu ya agak sedikit ada malas-malasnya kadang gitu, ada bosan gitu. Tapi setelah saya baca kata ini, pistis gitu ya, kemudian ya, iman, kesetiaan gitu. Ya, bosan itu adalah bagian di dalamnya gitu, tapi apa pilihan saya? Iman dan kesetiaan saya haruslah menghasilkan ketekunan dan bukan kebosanan gitu. Jadi saya memilih untuk ya mulai besok mungkin ya, kemarin-kemarin saya bosan soalnya. Kemarin-kemarin saya bosan, mungkin mulai besok gitu. Ya harusnya mulai dari saat ini gitu. Kita sama-sama belajar gitu. Iman dan kesetiaan kita gitu. Di tengah bosan sekalipun, kita harus tetap bertekun.
apapun situasinya. Jadi kalau kita ingat kata pistis, kata, iman bukan hanya lagi tentang iman saja. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Tapi ada juga satunya, kesetiaan, faith and faithful. Dan selanjutnya ada kebosanan, tidak apa-apa. Tapi saya mau tetap bertekun di dalam Dia, hupamone, dalam segala situasi. Tidak akan berpaling kepercayaan kita kepada Tuhan, tidak akan berpaling iman kita kepada Dia. Jadi those who are willing to be bored, they are willing to be blessed. Jadi Bapak Ibu yang tahu sendiri apa yang menjadi kebosanan Bapak Ibu saat ini. Mungkin saya bosan untuk hidup dengan tidak berkecukupan. Saya bosan untuk ada datang masalah terus menerus. Saya bosan untuk tidak berbuat apa-apa. Saya bosan dengan rutinitas saya. Belajarlah kita menjadi orang-orang yang punya kepercayaan dan kesetiaan. Punya faith dan faithful di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Karena kita mau bertekun di dalam Dia dalam segala situasi. Dengan kata ini pistis. Coba sama-sama kita sebutkan. Pistis. 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 P-I-S-T-I-S kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Pistis. 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 Oke, Ardi bagus. Pistis. Faith and faithful. Coba faith. Iman. And faithful. Kesetiaan, ya. Pistis itu adalah iman dan kesetiaan. Jadi kita sebagai orang yang beriman, harusnya kita juga menjadi orang yang setia. Setia kepada segala sesuatu. Tapi bukan kepada dosa ya, kepada Allah. Setia kepada apa yang Tuhan percayakan kepada kita, setia kepada pasangan yang Tuhan berikan kepada kita, setia kepada pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, setia kepada Tuhan pasti yang terutama di atas segalanya. Pistis. Jadi those who are willing to be bored, hari ini sama-sama kita belajar adalah mereka yang akan siap untuk Tuhan berkati. They are willing to be blessed. Kalau bilang hidup saya gak membosankan kok Cila gitu. Terlalu banyak masalah sehingga setiap hari itu ada aja gitu. Ada aja. Hari ini gitu, mungkin seperti kata firman Tuhan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari gitu, itu benar-benar saya rasakan. Kesusahan hari ini ada, kesusahan hari esok ada, kesusahan hari berikutnya ada gitu. Jadi tidak ada waktu untuk bosan, tidak ada waktu untuk berdiam diri dan kemudian meratapi hidup, enggak. Terlalu banyak masalah, pikiran yang harus saya kerjakan, jadi enggak bosan kok. Jadi lebih daripada those who are willing to be bored ya, mereka yang diberkati adalah mereka yang siap bosan. Lebih daripada itu, those who are willing to be pistis, mereka yang siap untuk beriman, percaya kepada Tuhan, dan siap untuk setia, itulah yang siap untuk Tuhan berkati. Jadi, dalam firman Tuhan hari ini kita sama-sama belajar dari banyak tokoh. Mungkin kalau kita sebut satu persatu, hampir seluruh tokoh Alkitab mengajarkan iman dengan cara mereka tersendiri. Dengan cara-cara mereka juga diuji. Dan itu juga yang menjadi bukti nyata di dalam hidup kita saat ini. Gitu. Ada banyak cara kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan banyak cara kita juga diuji dalam kesetiaan kita di dalam Dia. Tapi iman yang sama kepada pribadi yang sama itulah gitu ya, yang menjadi kekuatan kita bersama-sama saat ini. Kita bersama-sama percaya kepada Tuhan, bersama-sama beriman kepada Tuhan Yesus Kristus gitu. Kita diuji dengan cara-cara yang berbeda, diuji dengan waktu-waktu yang berbeda, intensitas yang mungkin berbeda, tetapi kiranya kesetiaan kita semua itu sama. Untuk sama-sama percaya bahwa Tuhan akan memberikan janjinya kepada kita. Janji yang kepada Abraham itu mungkin bentuknya berbeda kepada janji yang kita terima saat ini. Tetapi pribadi yang memberikannya dan menjadi sumbernya itu sama buat kita. Pribadi yang sama seperti yang berbicara kepada Abraham, berbicara kepada para nabi, berbicara kepada para rasul, berbicara kepada para murid-murid gitu ya. Semua itu menjadi pribadi yang sama juga berbicara dan berjanji kepada kita. Sehingga iman yang sama juga kita mau tunjukkan kepada Tuhan. Bahwa iman yang percaya kepada Dia dan secara aktif percaya melalui kesetiaan kita di hadapan Tuhan yang menghasilkan ketekunan,
bahwa dalam segala situasi, keadaan apapun yang kita hadapi, kepercayaan itu tidak akan pernah hilang. Sehingga kita yang bersedia untuk pistis, punya iman dan punya kesetiaan, itulah menjadi pribadi yang siap-siap untuk diberkati Tuhan. Amin. Amin. Hari pagi ini tuh menjadi pagi yang begitu hektik ya. Pikiran saya agak terpecah dan terbagi gitu. Gara-gara pagi ini tiba-tiba di belakang kosong gitu. Tidak ada yang pegang LCD, tidak ada yang pegang itu. Waduh, matilah sudah kita semua di belakang tadi. Jadi kepala saya agak blunder gitu. Tapi saya bersyukur gitu ya. Jadi saya bersyukur firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang berbicara begitu keras. Gitu. Apalagi bagi anak-anak muda misalkan. Kalau sekarang itu banyak sekali mungkin Bapak Ibu yang sudah orang tua gitu ya, tidak begitu mengikuti perkembangan zaman gitu. Enggak bercanda. Mungkin Bapak Ibu juga tahu ya, yang menjadi concern anak-anak muda saat ini itu berbicara tentang kesehatan mental mereka gitu. Yang menjadi sangat-sangat penting gitu. Apalagi setelah masa pandemi, semua segala sesuatu dituntut untuk berubah, bahkan kita dituntut untuk hidup dalam sebuah istilahnya kebosanan ya, karena kita akan masuk dalam rutinitas itu saja gitu dengan orang yang semakin sedikit mungkin. Itu mempengaruhi kesehatan mental orang-orang dalam masa kini, mungkin para generasi Z, milenial, apapun itu gitu. Jadi kebosanan ini menghasilkan sesuatu yang begitu berpengaruh di dalam diri mereka. Mempertanyakan eksistensi hidup lah, mempertanyakan apa yang Tuhan mau. Dan itu kemudian berpengaruh pada saya gitu. Setelah wisuda, saya akhirnya kemudian mengerti apa kata mama saya. Dulu waktu setelah lulus SMA, uring-uringan. Mama bilang gitu, ini masih belum ada apa-apanya. Karena kamu masih akan yakin kamu akan kuliah gitu. Nanti tunggu kalau setelah kuliah tidak tahu mau berbuat apa, itu perasaan yang paling besar bosannya itu akan muncul di dalam hati. Dan betul sekali. Kemudian dalam kebosanan itu ya saya melakukan hal yang salah sih ya, anggaplah ya salah sebagai seseorang gitu. Salah dengan tidak menjadi setia dan tidak beriman kepada Tuhan gitu. Muncullah segala pemikiran, Tuhan ini padahal baru 3 bulan saya menganggur. Tuhan ini mau hidup saya kemana sih? Gitu. Ya saya mau jadi apa? Padahal ya ada sih yang harus tersedia yang saya lakukan gitu ya. Maksud saya harus di Timika Tuhan? Maksud saya harus di sini gitu? 1 tahun di sini ngapain lah? Ngelihat orang-orang di sekitar ya, teman-teman, ada yang sudah melakukan berbagai macam hal gitu, teman-teman yang di sini dengan segala aktivitas mereka gitu. Terus saya begini, dan saya kemudian bertanya pada Tuhan, ya saya bosan gitu, betul-betul bosan Tuhan. Dan cuma sampai di titik itu, ngomong bosan aja. Saya lupa ada satu bagian pistis itu, beriman dan juga setia. Saya sudah tidak beriman pada masa-masa kebosanan ini karena sudah Tuhan udahlah terserah, sudah saya menyerah gitu ya. Sudah tidak beriman, tidak setia lagi. Jadi akhirnya kemudian saya mengerti. Ketidakpercayaan itu menghasilkan ketidaksetiaan saya juga kepada Tuhan. Kalau saya sebagai pribadi yang mengatakan saya beriman, percaya kepada Dia, secara sungguh-sungguh, harusnya saya menjadi orang yang kemudian setia kepada Tuhan secara sungguh-sungguh. Dan ini menjadi sebuah dorongan, karena saya nggak bisa saksikan hal yang selanjutnya, karena belum ada tindakan lanjutnya Tuhan ini dalam hidup saya istilahnya ya. Oh, dengan kesetiaan Cila Tuhan sudah memberikan sesuatu, belum ada Bapak Ibu. Jadi mungkin kesaksian selanjutnya kalau Tuhan sudah berbuat sesuatu saya akan saksikan juga, tidak. Tapi sama-sama kita belajar ya, karena masih dalam menanti kebosanan itu, orang yang tidak beriman akan tidak setia gitu. Karena saya kemarin betul-betul udahlah Tuhan gitu ya, meletakkan iman saya tuh di bawah sesuatu yang tidak benar gitu. Jadi tidak setia, dan akhirnya kemudian saya belajar untuk mencoba beriman, percaya kepada Tuhan dengan cara yang ya unik-unik gitu ya, dengan cara saya sendiri gitu. Beriman kepada Dia, dan kemudian dalam penantian yang membosankan itu tetap belajar untuk setia. Ya meskipun belum setia-setia banget,
Belum setia banget untuk melakukan apa yang orang tua saya suruh, belum setia sekali. Gitu. Belum terlalu setia untuk ya melakukan apa yang sudah saya janjikan pada Tuhan, tapi belajar. Dan kemudian itu yang menjadi sangat sejajar. Ketika saya semakin belajar untuk beriman kepada Tuhan, itu akan nyata melalui semakin besar kesetiaan saya kepada Dia. Dan ketika semakin hari belajar ya. Meskipun perkembangannya begini-begini juga ya. Tapi itu yang akan kemudian menjadi sebuah bukti nyata ya. Oke. Setiap orang yang mau punya iman dan kesetiaan, itu akan berjalan beriringan. Jadi akan menjadi sebuah omong kosong bagi kita, orang-orang yang percaya. Kita dikatakan orang-orang percaya yang mengatakan beriman kepada Tuhan, ketika kita tidak menunjukkan kesetiaan yang nyata. Kesetiaan bukan sekedar tentang kesetiaan kepada pasangan saja, kesetiaan kepada pekerjaan kita, kesetiaan untuk tidak melakukan dosa, semua. Kesetiaan itu mencakup untuk segala sesuatu yang kita kerjakan. Kesetiaan untuk setia mengerjakan pekerjaan kita gitu. Kesetiaan itu juga menyangkut kesetiaan untuk belajar, kalau bagi yang belajar, untuk menjadi pelajar yang baik. Kesetiaan kepada pasangan itu menjadi sesuatu hal yang nyata bagi orang-orang beriman dan percaya kepada Tuhan. Kesetiaan untuk melayani Tuhan dimanapun dan dalam segala bentuk itu. Semua itu menjadi bukti yang nyata kalau kita menjadi orang-orang yang beriman. Jadi di akhir tahun ini, sebelum kita masuk di tahun yang baru, kita belajar ya tentang tokoh-tokoh iman. Dan marilah kita belajar untuk juga meningkatkan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan melalui setiap hal yang bisa kita lakukan, disiplin-disiplin rohani kita, berdoa, berpuasa, mungkin membaca firman-Nya, segala sesuatu yang sifatnya spiritual itu, dan itu haruslah kita realisasikan dalam suatu tindakan yang nyata melalui kesetiaan kita. Ya Bapak Ibu yang lebih tahu bukti dan bentuk kesetiaan yang seperti apa yang harus kita lakukan, tapi kiranya itu menjadi nyata. Dan masuk ke tahun 2023 nanti, bukan hanya menjadi orang yang punya iman yang pasif dan omong kosong gitu ya, di hadapan Tuhan cuma sekedar ngomong doang gitu, enggak. Tapi menjadi orang yang betul-betul beriman, dan imannya menjadi nyata melalui kesetiaan kita. Sehingga ya nanti di dalam 2023 tidak akan dijanjikan sesuatu yang sempurna tahunnya. Ya kita berdoa supaya Tuhan menjadikan itu tahun yang menjadi besar dan nyata buat kita. Segala janjinya Tuhan genapi, kita menjadi sehat, semakin diberkati, semakin sejahtera. Itu menjadi iman kita ya, kepercayaan kita. Tapi mungkin di tahun depan akan banyak hal yang jauh lebih besar yang kita hadapi sekarang. Sehingga sebagai orang yang beriman, ini saya mengajak kita semua, mari kita tingkatkan iman kita, kepercayaan kita di hadapan Tuhan, dan berlakulah setia di hadapan Dia. Dan kemudian iman kita yang diuji itu, kalau kita mau setia, itu yang nanti akan menghasilkan tadi, ketekunan atau hupomone. Yang artinya dalam segala situasi apapun, itu tidak akan mengubah kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Jadi dalam segala situasi apapun, ya tadi juga orang-orang yang tekun adalah orang-orang yang berbahagia. Kita tetap berbahagia. Dalam segala situasi apapun, damai sejahtera itu tetap tinggal di dalam hati kita. Sebab kita menjadi orang-orang yang beriman secara benar dan aktif. Beriman, percaya, tetapi juga setia. Dan menjadi orang-orang yang bukan hanya bosan dan menyerah, tapi kita menjadi orang yang meskipun bosan, kita tekun. Meskipun bosan, kita berbahagia. Meskipun banyak situasi yang mencoba mengguncang kita, kita tetap setia. Itu yang menjadi harapan dan kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Dan komitmen kita di hadapan Dia. Sehingga sekali lagi, saya mau ingatkan kita semua tentang hal ini. Kita telah belajar tentang Abraham dan dia dibenarkan oleh Allah karena imannya. Tapi hari ini menjadi sebuah dorongan bagi kita, bila kepercayaan kita itu bukan menjadi kepercayaan non pasif, tapi aktif. Aktif sebab kita mau sama-sama setia untuk terus melakukan apa yang Tuhan mau. Aktif untuk mau tetap setia, untuk kemudian menghasilkan ketekunan dan kebahagiaan di dalam hidup kita. Sebab those who are willing to be bored, they are willing to be blessed. Mereka yang bersedia untuk menjadi bosan,
mereka itulah yang akan siap untuk menerima berkatnya Tuhan. Those who are willing to be pistis, to be faithful in God, to have faith in Christ. Itu. Pistis itu dirangkum dalam kata itu. Those who are willing to be pistis, they are willing to be blessed. Mereka yang bersedia untuk percaya dan setia di hadapan Tuhan, itulah menjadi orang-orang yang siap untuk menerima berkatnya Tuhan. Jadi di dalam tahun 2023 nanti, ini sudah masuk di akhir tahun, kita berdoa untuk setiap berkat yang Tuhan sediakan. Mari sebelum kita terima semuanya itu, kita bersiap-siap dulu menjadi orang yang pistis, menjadi orang yang punya iman dan kesetiaan. Sehingga nanti berkat yang Tuhan siapkan itu, kita bisa terima dengan luar biasa di dalam hidup kita. Dan itulah yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Percayalah kepada Dia, seperti apa yang telah Abraham tunjukkan, kita sama-sama pelajari minggu lalu dan mungkin yang akan kita pelajari berikut-berikutnya dalam tokoh-tokoh Alkitab yang telah kita pelajari sepanjang hidup kita. Dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi, bahkan teladan Yesus Kristus yang sudah Dia tunjukkan kepada kita. Sepanjang hidupnya Tuhan menunjukkan sebuah bentuk pistis, iman, dan kesetiaan yang benar-benar nyata, bahkan sampai di kayu salib, sampai Dia menebus dosa kita semua. Dan itu yang akan menjadi kepercayaan dan teladan yang sama yang kita mau tunjukkan di dalam hidup kita dan sepanjang kehidupan kita. Saya jemput semua tim musik untuk naik ke atas. Ya mungkin akhir-akhir ini kita akan banyak atau telah banyak diuji dengan hal-hal yang tidak kita sadari, itu mencoba untuk menggoyahkan iman kita di hadapan Tuhan. Mungkin hal itu bukan hal yang besar ya, bukan percobaan yang besar, bahkan hal-hal yang sederhana yang membosankan itu juga menjadi sesuatu yang nyatanya bisa menggoncangkan iman kita di hadapan Tuhan dan kesetiaan kita kepada Dia. Tapi kiranya kita tetap percaya, tetap setia, dan menjadi orang-orang yang kemudian bertekun, dan orang-orang yang dikatakan mereka yang berbahagia. Saya jemput kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri sebelum kita mau sama-sama meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau tetap percaya Tuhan di hadapan Engkau, sebab hanya Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Hanya Engkaulah yang segalanya yang menyempurnakan hidup kami, memberikan kami kebahagiaan yang sejati, memberikan damai yang sejati di dalam hati kami. Mungkin dalam hidup kami Tuhan, kami mendapati banyak sekali hal yang mencoba untuk mengalihkan pikiran kami dari hadapan-Mu ya Tuhan. Kesibukan kami, kesenggangan kami, masalah hidup kami, kebosanan kami. Tapi Tuhan Yesus, kiranya damai-Mu tetap tinggal di dalam hati kami, bahkan sukacita di dalam diri kami untuk merayakan apapun yang Tuhan izinkan untuk kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian yang mengatakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah Tuhan di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami mau percaya kepada Engkau. Sebab sungguh besar setianya Tuhan di dalam hidup kita. Ini yang kita nyatakan dari segenap hati kita di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu,
Engkau Bapa yang mengerti isi hati kami. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janji. Kami mau tetap percaya. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan-Ku. Kami mau berserah Tuhan. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan sungguh besar setia-Mu. Sungguh besar setia-Mu. Kau nyatakan bagiku. Sebab Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati kami. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janji. Kami mau tetap percaya di hadapan Engkau. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah di dalam Engkau. Berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya Tuhan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita ambil waktu kita menyembah Tuhan pada pagi hari. Haleluya, haleluya. Kita nyatakan kepercayaan kita di hadapan Dia. Syukur kita akan kebaikan-Nya, akan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Yesus, haleluya Tuhan. Kau sungguh luar biasa bagi kami. Kami sungguh bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami memilih Engkau kekal nyata di dalam dalam hidup hidup kami. kami. Kami Haleluya Tuhan. bersyukur Haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Kau Tuhan. ajaib bagi kami. Kaulah kekuatan kami. Kami percaya Kaulah sukacita kepadamu. Kaulah kemenangan kami. Kami percaya Kami kepada bersyukur. Engkau. Kami Tuhan. bersyukur Tuhan. Sebab kasih-Mu besar atas hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sungguh setia di dalam hidup kami. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang tidak akan meninggalkan setiap kami. Mungkin saat ini ketika kami bisa menyatakan isi hati kami di hadapan Engkau, melihat situasi hidup kami, kami mungkin bisa mengatakan, Tuhan, saya bosan.
Saya bosan dengan segala rutinitas saya, Tuhan. Saya bosan dengan segala pergumulan yang saya hadapi, Tuhan. Saya bosan dengan semua masalah yang tidak pernah berhenti dalam hidup saya. Tuhan, saya bosan dengan kekurangan-kekurangan yang saya alami saat ini, Tuhan. Mungkin kita menjerit di dalam hati kita mengatakan, Tuhan, saya capek, saya bosan, saya mau menyerah mungkin. Tapi mari kita belajar untuk meningkatkan iman percaya kita di hadapan Tuhan, sebab Tuhan tetap Allah yang setia dalam hidup kita. Ini menjadi komitmen kami, Tuhan, di hadapan Engkau pada pagi hari ini, bahwa kami menjadi orang-orang percaya, orang-orang beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan hidup kami. Kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang setia dalam hidup kami. Kami percaya, Tuhan, kepada setiap janji-Mu yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Kami percaya kepada Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya kepadamu, ya Tuhan. Dalam segala situasi apapun itu, ya Tuhan, kami percaya. Dan kami mau, Tuhan, pada pagi hari ini, sebagai orang-orang yang percaya menyatakan kepercayaan kami di hadapan-Mu, Tuhan, melalui kesetiaan kami. Ajarkan kami, ya Bapa, untuk mau tetap setia kepada Engkau. Kami mau tetap setia, Tuhan, kepada firman-Mu. Kami mau tetap setia, Tuhan, kepada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau tetap setia, Tuhan, kepada pasangan kami. Kami mau tetap setia kepada keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, Tuhan. Kami mau tetap setia untuk melayani Engkau, ya Tuhan. Kami mau tetap setia, Tuhan, untuk datang kepadamu, ya Tuhan. Kami mau setia, Tuhan, untuk terus berkomitmen hadir, Tuhan, di tempat ini dalam ibadah-ibadah kami. Dalam komitmen-komitmen kesetiaan kami, ya Tuhan. Di akhir tahun ini kami mau belajar untuk lebih dan lebih lagi, Tuhan. Beriman, Tuhan, percaya dan setia kepada Engkau. Kiranya Engkau Allah yang setia di dalam hidup kami, melihat isi hati kami, ya Bapa. Engkau Allah yang setia di dalam hidup kami, melihat komitmen kami. Kami tahu, Tuhan, tidak akan mudah bagi kami untuk menyatakan komitmen kami di hadapan Engkau. Tapi kami percaya, Tuhan, memberikan kami kekuatan untuk kami dapat percaya dan setia terus-menerus kepadamu. Dan menjadi orang-orang yang tekun dan berbahagia. Sebab ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada pagi hari ini, Tuhan, kami sama-sama berdoa untuk setiap kami dalam pergumulan kami pribadi masing-masing. Ada kami, Tuhan, yang terus-menerus berdoa untuk Tuhan menyembuhkan kami. Mungkin ada di antara kami, Tuhan, yang terus-menerus berdoa, Tuhan, untuk Tuhan memberikan kami pekerjaan. Ada yang terus-menerus berdoa untuk adanya tingkatan dalam kehidupan dan perekonomian, Tuhan. Apapun itu, Tuhan, menjadi doa dalam hati kami, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang melihat semuanya itu dan Engkau menjamah setiap doa kami, Tuhan. Biar Engkau menyembuhkan setiap kami yang sakit, menguatkan setiap kami yang lemah, Tuhan. Memberikan kami jalan keluar, Tuhan, bagi yang mencari jawaban atas permasalahan kami. Tuhan, memulihkan setiap hubungan-hubungan dalam keluarga kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap kami yang mencari pekerjaan, Tuhan, yang membukakan jalan. Tuhan, yang sedang dalam pergumulan keuangan, mari biarlah Tuhan membukakan jalan bagi setiap kami, ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang ajaib itu nyata di dalam hidup kami. Dan meskipun dalam penantian kami juga mau menjadi orang-orang yang tetap percaya dan setia kepada Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu terus berbicara dalam hidup kami. Hamba terbatas, ya Tuhan, tetapi Engkau tidak terbatas untuk terus bekerja dan berbicara bagi setiap kami. Kami memberikan diri kami, Tuhan, pada pagi hari ini untuk Tuhan bekerja di dalam kami. Lebih dan lebih lagi, ya Tuhan. Agar Tuhan Engkau dapat melakukan yang lebih dan lebih lagi melalui kami. Bahkan secara lebih lagi Tuhan bekerja di dalam gereja ini, ya Tuhan. Agar lebih dan lebih lagi Tuhan bekerja melalui kami.
agar kami terus Tuhan dapat menjadi berkat secara pribadi, keluarga lepas keluarga, dan kami sebagai jemaat GSC Al Shaddai untuk lebih dan lebih lagi Tuhan bekerja di dalam dan melalui kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mau memberikan bentuk ucapan syukur kami untuk berkat-Mu ya Tuhan, melalui pemberian persembahan kami. Apapun itu Tuhan pemberian kami, biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Dan biarlah Tuhan memberikan kami hati yang bersuka cita, sebab kami tahu apa yang kami berikan ini adalah menjadi bukti dari, menjadi bentuk dari kebaikan Tuhan juga di dalam hidup kami. Kami mau memberikannya dengan sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin.